Hai, selamat datang dan terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Tian yang akan menemani kalian menonton video ini. Dalam video ini, saya akan membahas kisah seorang kriminal yang terkenal di negara bagian di Amerika Serikat, tepatnya di South Carolina. Kisah kriminal ini terkenal pada tahun 1950-an. Seperti apa kisah Pee Wee Gaskins ini? Siapkan posisi rebahan terbaik kalian, pasangkan handsfree dan simak baik-baik video ini dan check this out. Donald Henry atau biasa disebut Pee Wee Gaskins lahir di Florence Country 31 Maret 1933. Dia adalah seorang pembunuh, pemerkosa, dan perampok yang terkenal dari era 1950 hingga 1970-an. Sebelum memasuki masa-masa kriminalnya, Pee Wee Gaskins ini, saya akan menceritakan terlebih dahulu masa kecilnya dia. Pee Wee Gaskins dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Eula Parrott. Dia dilahirkan di luar nikah beserta 4 saudaranya. Jadi, ibunya si Pee Wee ini udah 5 kali hamil di luar nikah dan gak jelas juga siapa ayah mereka. Donald Henry ini sudah dijuluki Pee Wee Gaskins sejak dia masih anak-anak. Kenapa dia disebut Pee Wee Gaskins? Karena dia bertubuh sangat kecil dibandingkan anak-anak seusianya. Saat kecil, Pee Wee hidup terlantar. Saat umurnya baru 1 tahun, Pee Wee meminum sebotol minyak tanah sehingga gerakan tubuhnya terganggu hingga umur 3 tahun. Pee Wee juga diperlakukan dengan jijik di lingkungan sekitarnya. Dia sering dipukuli oleh orang-orang di lingkungan itu hanya karena terlalu dekat dengan orang-orang lingkungan itu. Kebayangkan ya sama kalian, si Pee Wee ini udah mah kurang perhatian dari ibunya. Dia diasingkan pula geng sama orang sekitar rumahnya. Bahkan saat Pee Wee dipukuli oleh orang sekitar, ibunya pun menyaksikannya, namun dia tidak bisa berbuat banyak untuk melindunginya. Pada di usianya 6 tahun, ibunya Gaskins menikah dengan seorang pria lokal dan ayah tirinya ini sering memukuli Pee Wee dan keempat saudaranya secara teratur. Terkadang ayah tirinya meluapkan segala kekesalannya dengan memukuli mereka. Jadi nggak peduli mereka salah atau enggak, ayah tirinya ini kalau lagi kesel pasti mukulin mereka geng. Gak sampai di sini aja malangnya si Pee Wee ini, kekerasan di rumahnya terjadi juga di sekolahnya. Setiap hari Pee Wee bertengkar dengan teman kelasnya, laki-laki maupun perempuan. Dia juga sering dihukum oleh guru-guru di sekolahnya. Akhirnya, di usia 11 tahun, Pee Wee memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja sebagai seorang montir di sebuah bengkel lokal dan dia juga membantu pertanian keluarganya. Di bengkel tempat Pee Wee bekerja, Pee Wee berteman dengan 2 orang laki-laki yang satu profesi di bengkel itu juga. Kedua orang ini bernama Danny dan Mars. Danny dan Mars tidak berbeda jauh umurnya dengan Pee Wee. Mereka juga bernasib sama harus putus sekolah. Mulai dari sinilah sikap brutal Pee Wee Gaskins muncul. Bersama dengan Danny dan Mars, Pee Wee sering merampok, menculik pelacur di kota-kota terdekat, dan menamai diri mereka sebagai Trouble Trio atau trio pembuat masalah. Bukan hanya merampok dan menculik pelacur, terkadang mereka memperkosa anak laki-laki juga geng dan mengancamnya agar tidak melaporkannya ke polisi. Pada tahun 1946, tepatnya Pee Wee berusia 13 tahun dan umur pertemanan dia dengan Danny dan Mars berumur 2 tahun. Setelah sekian lama mereka merampok dan memperkosa, tertangkaplah mereka. Mereka ditangkap atas perlakuan mereka yang telah merampok, melakukan penyerangan dan memperkosa secara bergilir. Yang lucunya geng, saat diadili di pengadilan setempat, Pee Wee Gaskins baru menyadari nama aslinya adalah Donald Henry Gaskins. Karena dia masih di bawah umur, dia mengikuti sekolah reformasi di Sekolah Industri Carolina Selatan untuk anak laki-laki. Di sana dia berulang kali diperkosa oleh sesama tahanan di sana. Karena Pee Wee tidak kuat dengan perlakuan para tahanan di sana, dia melarikan diri dari penjara bersama Danny dan Mars. Setelah kabur dari penjara, tahukah kalian apa yang mereka bertiga lakukan? Mereka bertiga memperkosa adik perempuannya Mars. Mereka bertiga memperkosa secara bergiliran, termasuk Mars sendiri terlibat dalam pemerkosaan adiknya tersebut.
Setelah mereka memperkosa adiknya Mars, mereka tertangkap oleh orang tua Mars. Oleh orang tua Mars, mereka bertiga tidak diserahkan ke polisi, tetapi mereka diikat dan dipukuli terlebih dahulu oleh orang tua Mars. Dan setelah kejadian itu, Danny dan Mars meninggalkan kota tersebut dan tinggallah Pee-wee sendiri. Tetapi walaupun tanpa dua orang temannya, Pee-wee masih tetap merampok, menculik, dan memperkosa. Tak lama dari kejadian pemerkosaan adiknya Mars, Pee-wee yang biasanya ditemani Danny dan Mars merampok sebuah rumah dan bermodalkan kampak. Di saat menjalankan perampokan tersebut, dia dipergoki oleh seorang perempuan yang merupakan penghuni rumah tersebut. Karena ketahuan, Pee-wee pun menyerangnya dengan kampak dan mengenai kepala serta tangan perempuan tersebut. Dan Pee-wee pun melarikan diri dari tempat kejadian. Kabar baiknya, perempuan korban Pee-wee dinyatakan selamat. Dan di malam itu juga Pee-wee ditangkap. Pada keesokan harinya, Pee-wee diadili dan dinyatakan bersalah atas penyerangan dengan senjata mematikan dan niat untuk membunuh. Pee-wee pun kembali dimasuki ke sekolah reformasi yang sama seperti sebelumnya, yaitu Sekolah Industri Carolina Selatan untuk anak laki-laki. Pee-wee harus menjalani kehidupan di sekolah itu lagi selama 5 tahun lamanya. Sama seperti sebelumnya, di sana Pee-wee diperkosa oleh sesama tahanan, bahkan dikabarkan 20 orang lebih banyak dari sebelumnya. Pee-wee pun mencoba kabur kembali dari asrama tersebut namun gagal. Pada akhirnya, Pee-wee meminta perlindungan kepada Boss Boy, yaitu seorang tahanan yang berpengaruh besar di asrama tersebut dengan imbalan seks. Tetapi maksud dari Pee-wee tidak tercapai. Maksud berlindung dari pemerkosaan dari puluhan orang dan berpikir akan aman jika melayani Boss Boy saja, ternyata setelah disetujui mendapatkan perlindungan Boss Boy, dia tidak melayani Boss Boy saja, tetapi satu geng Boss Boy. Malah lebih banyak orang yang memperkosa Pee-wee sebelumnya. Selama perlindungan Boss Boy itu pun, Pee-wee mencoba kabur dari asrama tersebut setiap hari dan gagal total. Setiap kali si Pee-wee ini mencoba melarikan diri, dia selalu dipukuli oleh geng Boss Boy. Upaya melarikan diri Pee-wee yang selalu gagal membuat dia frustasi, dan dia pun membuat perkelahian dengan penjaga asrama sehingga dia dikirim untuk observasi ke rumah sakit jiwa di negara bagian. Dokter menyatakan Pee-wee cukup waras untuk kembali ke asrama. Lalu dia pun dikembalikan ke asrama dan bertemu lagi dengan Boss Boy serta gengnya. Setelah beberapa malam dia mencoba melarikan diri lagi dan berhasil. 3 hari setelah pelariannya, Pee-wee bertemu dengan seorang perempuan kenalan lamanya yang berusia sama dengan Pee-wee, yaitu 13 tahun dan menikahinya. Perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa Pee-wee adalah seorang kriminal dan seorang tahanan. Namun setelah menikah, Pee-wee menjelaskan semuanya kepada istrinya. Dan istrinya menyuruh Pee-wee untuk memenuhi hukumannya dengan niat sang istri Pee-wee bisa berubah menjadi lebih baik. Pee-wee pun memenuhi permintaan istrinya tersebut dan menyerahkan dirinya ke polisi untuk memenuhi masa hukumannya di sekolah, yang di sekolah tersebut masih ada Boss Boy dan gengnya. Dia dibebaskan pada 13 Maret 1951 pada usianya yang 18 tahun. Setelah Pee-wee menjalani hukumannya, dia bekerja di perkebunan tembakau. Pada masa ini, Pee-wee bukannya taubat tapi malah makin licik. Dia melakukan penipuan asuransi dengan cara membakar kebun dan gudang tembakau tempat dia bekerja agar bisa mengklaim asuransi. Pee-wee membakar kebun dan gudang dibantu oleh seorang petani tembakau yang sama sedang bekerja di kebun tersebut seperti Pee-wee. Dengan tujuan agar pihak asuransi dapat membayar kerusakan kebun tembakau tersebut, aksi terakhir Pee-wee diketahui oleh seorang anak perempuan salah satu pengusaha tembakau. Pee-wee yang panik karena kehadiran perempuan ini, Pee-wee mencoba membunuhnya dengan cara mencekik perempuan tersebut. Namun perempuan ini berhasil kabur dan melaporkan Pee-wee ke polisi. Dan Pee-wee pun kembali ditahan. Karena usia Pee-wee yang saat ini sudah 18 tahun, dia tidak dikirim ke sekolah lagi, namun menetap di penjara. Kehidupan Pee-wee di penjara tidak jauh berbeda seperti di sekolah reformasi. Pee-wee ditawari perlindungan oleh salah satu tahanan yang berpengaruh di sana dengan imbalan melayani seksual salah satu pemimpin geng di penjara.
Tetapi Piwi belajar dari pengalamannya. Dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan di penjara adalah dengan menjadi tahanan yang berpengaruh atau bisa disebut sebagai power man yang memiliki reputasi brutal dan berbahaya agar disegani. Piwi pun menargetkan tahanan paling berbahaya, yaitu Hazel Brazel. Piwi mendekati geng Hazel Brazel terlebih dahulu agar Piwi bisa menjalin kerjasama dan dipandang oleh Hazel Brazel. Dan Piwi pun mendapatkan kesempatan itu, di mana ketika Hazel memanggil Piwi untuk melayani hasratnya, disitulah Piwi menghabisi Hazel dengan cara memotong tenggorokannya. Dan ini merupakan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Piwi. Karena telah berhasil membunuh Hazel, Piwi pun ditempatkan di ruangan isolasi selama 6 bulan. Dan dia pun berhasil menjadi power man di penjara tersebut. Pada tahun 1955, istri Piwi mengajukan gugatan cerai. Namun Piwi menolak gugatan cerai istrinya itu dan melarikan diri dari penjara dengan cara mencuri mobil truk sampah dan melarikan diri ke Florida. Di Florida, Piwi bergabung dengan kelompok sirkus keliling. Tak lama dia di Florida, dia menikah lagi untuk kedua kalinya. Namun pernikahan ini hanya bertahan 2 minggu. Tak lama dari kandasnya pernikahan keduanya, Piwi memikat seorang wanita sirkus yang bernama Betty Gates. Di saat Piwi dan Betty pergi berkencan ke Cookeville, namun sebelum pergi berkencan, Piwi dan Betty mencuri sebuah mobil untuk menuju ke tempat kencannya, yaitu menuju ke Cookeville. Betty bercerita kepada Piwi bahwa ada saudaranya yang sedang dipenjara dan meminta Piwi untuk membebaskan dia dari penjara. Tanpa berpikir panjang, Piwi langsung menyanggupi permintaan Betty tersebut dan menyuruh Betty untuk menunggunya di hotel. Piwi pun bergegas menuju ke tempat di mana saudara Betty dipenjara. Setiba di penjara, Piwi memasuki penjara dengan alih-alih ingin membesuk saudara Betty dengan membawa uang jaminan dan sebungkus rokok. Dan ketika Piwi kembali ke hotel, di kamar hotel dia tidak menemukan Betty. Di parkiran pun, mobil hasil curian yang mereka curi sebelumnya sudah tidak ada. Piwi pun menunggu Betty di kamar hotel. Tetapi Betty pun tak kunjung datang. Dan pada tengah malam, akhirnya ada yang mengetuk kamar hotelnya. Tetapi begitu pintu dibuka oleh Piwi, bukan Betty lah yang ada di sana, melainkan polisi yang datang untuk menangkapnya dengan tuduhan membantu membebaskan tahanan penjara, yaitu saudara Betty tadi, dengan cara menyelipkan silet di karton rokok. Naasnya, saat diinterogasi, Piwi mengetahui sebuah fakta yang menyakitkan. Fakta bahwa dia telah ditipu oleh Betty. Ternyata, laki-laki yang dibantu dibebaskan oleh Piwi bukanlah saudara Betty, melainkan suaminya Betty. Tak perlu waktu lama, polisi pun mengetahui bahwa Piwi juga adalah seorang narapidana yang melarikan diri. Piwi menerima tambahan 9 bulan penjara karena membantu melarikan diri dan menusuk sesama narapidana. Kemudian dia dihukum karena mengemudikan mobil curian itu melintasi garis negara bagian dan menerima 3 tahun di penjara federal di Atlanta, Georgia. Sementara di sana, dia mengenal bos mafia yang bernama Frank Costello. Dan dari dialah Piwi mendapatkan julukan keduanya, yaitu The Little Hatchet Man. Frank Costello juga menawari Piwi pekerjaan di masa depan. Piwi dibebaskan dari penjara pada Agustus 1961 dan dikembalikan ke Florence, Carolina Selatan. Seperti biasa, ia mulai merampok dan melakukan pemerkosaan lagi. Pada tahun 1962, Piwi menikah untuk ketiga kalinya, tetapi melanjutkan perilaku kriminalnya. Dia ditangkap karena pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 12 tahun tetapi berhasil melarikan diri ke Carolina Utara dengan mobil curian. Di sana, dia bertemu dengan seorang anak berusia 17 tahun dan menikah untuk keempat kalinya. Pada akhirnya, wanita yang dia nikahi ini menyerahkannya ke polisi dan Piwi dihukum karena pemerkosaan gadis berumur 12 tahun, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dia menerima 6 tahun penjara dan dibebaskan pada November 1968. Setelah keluar penjara, kejahatannya tetap tak terbendung. Hingga tahun 1975,
Ia mengklaim telah membunuh 80 anak laki-laki dan perempuan di sepanjang jalan raya di Carolina Utara. Pee-wee menganggap bahwa pembunuhan tersebut sebagai rekreasi akhir pekan dan menganggap membunuh kenalan pribadinya adalah pembunuhan serius. Beberapa pembunuhan serius termasuk keponakannya yang berusia 15 tahun dan temannya. Dia memikat kedua gadis itu ke sebuah rumah kosong di mana dia memukul, memperkosa, dan menenggelamkan mereka. Selain itu, Pee-wee juga melayani jasa pembunuhan dengan bayaran. Ia pernah menerima pesanan dari seorang wanita bernama Susan Keeper untuk membunuh mantan pacarnya yang bernama Silas Yates. Sepanjang hidupnya, Pee-wee memiliki apa yang dia gambarkan sebagai perasaan yang menjengkelkan dan mengganggu, yang sepertinya mendorongnya ke dalam aktivitas kriminal. Dia menemukan sedikit kelegaan dari perasaan itu pada September 1969 ketika dia menjemput seorang pengendara sepeda wanita muda di North Carolina. Pee-wee menjadi marah ketika dia menertawakannya karena melamarnya untuk seks. Dia memukulinya sampai dia tidak sadarkan diri, kemudian memperkosa dan menyiksanya. Dia kemudian menenggelamkan tubuhnya yang tertimbang ke dalam rawa tempat dia tenggelam. Tindakan brutal inilah yang kemudian digambarkan Pee-wee sebagai visi ke dalam perasaan mengganggu yang menghantuinya sepanjang hidup. Dia akhirnya menemukan bagaimana memuaskan keinginannya, dan sejak saat itu adalah kekuatan pendorong dalam hidupnya. Dia bekerja untuk menguasai keahliannya dalam penyiksaan, seringkali membuat korban mutilasi tetap hidup selama berhari-hari. Seiring waktu berlalu, pikiran bejatnya menjadi lebih gelap dan lebih mengerikan. Dia berkelana ke dalam kanibalisme, sering memakan bagian-bagian korbannya yang terpenggal sambil memaksa mereka untuk menonton atau berpartisipasi dalam makannya. Pee-wee lebih memilih korban perempuan, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menjadikan laki-laki sebagai korban. Pada tahun 1973, Pee-wee membeli mobil jenazah tua, memberitahu orang-orang di bar favoritnya bahwa dia membutuhkan kendaraan untuk mengangkut semua orang yang dia bunuh ke pemakaman pribadinya. Ini terjadi di Prospect, Carolina Selatan, tempat dia tinggal bersama istri dan anaknya. Di sekitar kota, dia memiliki reputasi sebagai orang yang mudah meledak, tetapi tidak benar-benar berbahaya. Orang-orang mengira dia mengalami gangguan mental, tetapi beberapa benar-benar menyukainya dan menganggapnya sebagai teman. Salah satunya adalah Doreen Dempsey. Pada suatu malam, ada seorang ibu yang memiliki seorang anak gadis berusia 2 tahun dan sedang hamil anak keduanya. Ibu itu memutuskan untuk meninggalkan daerah Carolina Selatan dan menerima tumpangan ke stasiun bis dari teman lamanya. Dan teman lamanya si ibu ini adalah Pee-wee Gaskins. Sebaliknya, Pee-wee bukan membawanya ke stasiun bis, Pee-wee malah membawanya ke hutan. Di hutan itu, Pee-wee memperkosa dan membunuh si ibu itu, lalu memperkosa anak gadisnya yang berusia 2 tahun. Setelah membunuh anak itu, dia menguburkan keduanya. Pada tahun 1975, Pee-wee sekarang berusia 42 tahun. Terus membunuh selama 6 tahun, dia lolos terutama karena dia tidak pernah melibatkan orang lain dalam pembunuhan di jalan raya. Aksinya ini berubah pada tahun 1975. Setelah Pee-wee membunuh 3 orang yang mobil fansnya rusak di jalan raya, Pee-wee membutuhkan bantuan untuk menyingkirkan mereka dan meminta bantuan mantan narapidana yang bernama Walter. Walter mengemudikan mobil van itu ke garasi Pee-wee dan Pee-wee mengecat ulang mobil fansnya agar dia bisa menjualnya. Pada tahun yang sama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Pee-wee dibayar $1.500 untuk membunuh Silas Yates, seorang petani kaya dari Florence. Susan Keeper, mantan pacar yang marah, memperkerjakan Pee-wee untuk pekerjaan itu. John Powell dan John Owens menangani semua korespondensi antara Susan dan Pee-wee yang mengatur pembunuhan tersebut. Pada hari eksekusi pembunuhan Silas Yates, Diane, istri Walter, memberitahu bahwa mobil yang akan digunakan untuk memikat si korban dari rumahnya dalam keadaan rusak. Pada 12 Februari, Pee-wee kemudian menculik dan membunuh Silas Yates saat Powell dan Owens mengawasi, lalu ketiganya mengubur tubuhnya.
Setelah itu, Walter dan pacarnya yang merupakan mantan narapidana Avery Howard berusaha memeras Pee-wee sebesar $5.000 dalam bentuk uang rahasia. Pee-wee dengan cepat membuangnya ketika mereka bertemu dengan Susan untuk menerima bayaran jasanya. Sementara itu, Pee-wee sibuk membunuh dan menyiksa orang lain yang dia kenal, termasuk Kim Galkins yang berusia 13 tahun yang secara seksual menolaknya. Dan di saat Pee-wee sibuk memukuli Kim Galkins, ada dua orang penduduk setempat yang bernama Johnny Knight dan Danny Bellamy. Dia merampok bengkel Pee-wee dan akhirnya dibunuh dan dikuburkan bersama penduduk setempat lainnya yang telah dibunuh oleh Pee-wee. Sekali lagi dia meminta bantuan Walter untuk mengubur mereka. Walter pun menjadi teman terpercaya Pee-wee. Karena Pee-wee sudah sangat percaya terhadap Walter, Pee-wee menunjukkan kuburan penduduk setempat lainnya yang telah dia bunuh dan kubur di sana. Sementara itu, penyelidikan atas hilangnya Kim Galkins menemukan petunjuk yang semuanya mengarah ke Pee-wee Gaskin. Berbekal surat perintah penggeledahan, pihak berwenang memeriksa apartemen Pee-wee dan menemukan pakaian yang dikenakan oleh Galkins. Dia didakwa karena berkontribusi atas kenakalan anak di bawah umur dan tetap di penjara menunggu persidangannya. Dengan Pee-wee yang berada di penjara dan tidak dapat mempengaruhi Walter, polisi meningkatkan tekanan pada Walter dan cara ini pun berhasil. Pee-wee ditahan lagi tanggal 14 November 1975 saat rekannya yang bernama Walter mengaku kepada polisi bahwa ia menyaksikan Pee-wee membunuh dua pria bernama Dennis Bellamy dan Johnny Knight. Walter mengaku kepada polisi bahwa Pee-wee menceritakan kepadanya bahwa ia membunuh orang-orang yang dicatat hilang selama 5 tahun belakangan dan memberi petunjuk di mana mereka dikuburkan. Tanggal 4 Desember 1975, Pee-wee membawa polisi ke tempat ia mengubur 8 korbannya, yaitu di North Carolina. Dalam proses pengadilannya, Pee-wee divonis atas 8 tuntutan pembunuhan pada 24 Mei 1976. 4 hari berselang, hakim memvonis Pee-wee dengan hukuman mati. Akan tetapi, hukuman tersebut diturunkan menjadi seumur hidup karena berdasarkan petunjuk dari Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait aturan hukuman mati. Sayangnya, Pee-wee malah melakukan pembunuhan lainnya pada tanggal 2 September 1982 yang membuatnya mendapat gelar orang terkejam di Amerika. Padahal ia sudah ditahan di blok keamanan tertinggi di South Carolina Correctional Institution. Ia membunuh sesama terpidana mati lainnya yang bernama Rudolph Tyner. Tyner adalah narapidana yang membunuh sepasang orang tua dalam sebuah perampokan. Pee-wee membunuh karena dibayar oleh Tony Kimo, anak dari korban Tyner. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan peledak C4 yang disimpan di sebuah radio. Pee-wee memberikan radio tersebut kepada Tyner dengan alasan agar ia lebih mudah menghubungi sesama napi. Dan Pee-wee menyuruhnya untuk menempelkan radio itu ke telinganya. Dan kemudian Pee-wee pun menekan tombol pemicu ledakannya. Atas tindakannya tersebut, hukumannya diubah menjadi hukuman mati. Kata legenda yang terucap dari Pee-wee setelah meledakkan kepala tahanan lain adalah, hal terakhir yang didengarkan Tyner adalah, "Aku tertawa." Selama bulan-bulan terakhir hidupnya, Pee-wee bekerja dengan penulis Wilton Earl dalam bukunya Final Truth, mendiktekan memoirnya ke dalam tape recorder. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1993, Pee-wee berbicara tentang pembunuhan dan perasaannya tentang sesuatu yang mengganggu di dalam dirinya. Ketika tanggal eksekusinya semakin dekat, dia menjadi lebih filosofis tentang hidupnya. Pee-wee berjuang keras untuk menghindari kursi listrik. Pada hari dia dijadwalkan untuk mati, dia menyayat pergelangan tangannya sebagai upaya untuk menunda eksekusi. Namun sayangnya luka sayat di tangan Pee-wee dijahit kembali dan Pee-wee ditempatkan di kursi sesuai jadwal. Dia dinyatakan meninggal karena sengatan listrik pada 6 September 1991. Kalimat terakhirnya adalah, "Aku akan meminta pengacara bicara atas nama diriku. Aku siap pergi sekarang." Begitulah kisah Pee-wee Gaskin mulai dari masa kecilnya hingga akhir hayatnya. Sekian kisah tentang Pee-wee Gaskin. Jangan lupa subscribe dan share channel ini untuk membantu channel ini berkembang. Like video ini jika kalian suka dengan video ini dan komen pendapat kalian tentang channel ini. Saya Tian pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.